Pernah kepikiran nggak, gimana ya caranya kita bisa bikin sistem pendidikan di Indonesia ini jadi lebih baik, lebih relevan sama zaman sekarang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas jawaban pemerintah untuk pertanyaan itu. Ada satu inisiatif yang ambisius banget, namanya Program Sekolah Model. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari akarnya dulu, yaitu masalah apa sih yang mau diselesaikan. Terus, kita kenalan sama konsep sekolah model ini, gimana cara kerjanya, siapa aja yang bisa ikutan, sampai nanti akhirnya kita lihat gimana sih bayangan masa depannya. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Kenapa sih program kayak gini tuh penting banget dan kenapa harus sekarang? Untuk jawab itu, kita perlu lihat dulu situasinya. Jadi, program sekolah model ini bukan sekedar program baru buat nambah-nambahin daftar ya. Ini adalah sebuah langkah strategis untuk menjawab tantangan yang nyata. Tantangan apa aja itu? Nah, datanya bicara sendiri. Salah satu lonceng peringatan yang paling kenceng itu datang dari PISA. Ini kan standar internasional buat ngukur kemampuan siswa. Dan sayangnya, skor Indonesia untuk membaca, matematika, dan sains itu trennya lagi turun. Ini sinyal yang jelas banget kalau cara kita belajar mengajar selama ini perlu dikaji ulang, perlu ada inovasi. Terus tantangan kedua yang nggak kalah pentingnya, kesenjangan talenta digital. Coba bayangin, setiap tahun industri kita itu butuh talenta digital jauh lebih banyak dari yang bisa disiapkan oleh sistem pendidikan kita. Jadi ini bukan lagi soal nanti pas kuliah, tapi fondasinya emang harus dibangun dari sekarang, dari SD, SMP, SMA. Oke, jadi kita punya dua masalah besar, skor PISA yang menurun dan kebutuhan talenta digital yang mendesak. Lantas solusinya apa? Nah, disinilah pemerintah maju dengan satu konsep yang keren banget, program sekolah model. Yuk kita kenalan lebih dalam. Intinya gini, bayangin sekolah model ini sebagai laboratorium inovasi pembelajaran. Keren kan istilahnya? Jadi ini bukan cuma sekolah percontohan biasa, tapi tempat untuk riset dan pengembangan yang aktif. Disinilah metode-metode mengajar yang baru bakal diuji coba, diperbaiki, sampai benar-benar matang sebelum disebarkan ke sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kerja laboratorium ini? Nah, program ini tuh berdiri di atas dua pilar utama. Dua pilar inilah yang jadi motor penggerak transformasinya. Ini dia dua pilarnya. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam, atau disingkat PM. Yang kedua adalah coding dan kecerdasan artifisial, atau KKA. Keduanya ini dirancang buat saling melengkapi. Tujuannya satu, mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan abad 21. Pilar pertama, pembelajaran mendalam. Ini fokusnya ke cara siswa belajar. Tujuannya adalah untuk geser dari yang tadinya cuma sekedar hafalan ke pemahaman yang benar-benar mendalam, di mana proses belajar itu jadi sesuatu yang nyambung sama kehidupan siswa dan yang paling penting, menyenangkan. Nah, cara mencapainya itu dengan fokus ke 6 kompetensi global ini. Jadi, yang diukur bukan cuma nilai pelajaran, tapi juga soal karakter. Gimana jadi warga negara yang baik, kemampuan kerjasama, komunikasi, sampai kreativitas dan cara berpikir kritis. Ini semua adalah skill yang penting banget buat masa depan kan? Pilar kedua, KKA. Ini lebih fokus ke apa yang dipelajari siswa biar mereka siap hidup di dunia digital. Ini bukan sekedar belajar ngetik kode ya, tapi lebih dalam dari itu, yaitu membangun cara berpikir komputasional, logis, dan juga punya etika saat menggunakan teknologi canggih seperti AI. Keren banget kan konsepnya? Pasti sekarang banyak yang bertanya-tanya, terus gimana caranya supaya sekolah saya bisa jadi bagian dari program ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Prosesnya sendiri cukup jelas dan to the point. Dimulai di bulan Januari 2026 dengan sosialisasi dan sekolah-sekolah bisa mengajukan proposal. Lanjut di bulan Februari ada proses verifikasi sampai akhirnya penetapan final. Jadi semuanya bergerak lumayan cepat. Tentunya, gak semua sekolah bisa langsung ikut. Ada kriterianya. Sekolahnya harus pernah ikut pelatihan soal PM atau KK sebelumnya. Punya akreditasi minimal B. Nilai rapor pendidikannya juga harus bagus. Ini semacam rapor evaluasi nasional untuk sekolah. Dan, yang paling krusial, harus ada komitmen penuh dari kepala sekolahnya. Karena beliau ini yang akan jadi nahkoda perubahannya. Kalau sebuah sekolah akhirnya terpilih jadi sekolah model, itu bukan berarti tugasnya selesai. Justru, itu baru garis start. Perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai, yaitu sebuah proses transformasi yang dilakukan tahap demi tahap. Perjalanannya ini dibagi jadi 4 tahap yang jelas. Pertama, membangun fondasi. Setelah fondasinya kuat, masuk ke tahap konsolidasi untuk memperkuat praktiknya. Baru kemudian masuk ke tahap transformasi, di mana perubahan terjadi secara menyeluruh.
Dan puncaknya, tahap kolaborasi dan diseminasi, di mana sekolah ini mulai menularkan ilmunya ke sekolah-sekolah lain. Jadi ada peta jalannya. Tentu saja, sekolah nggak mungkin bisa melakukan semua ini sendirian. Program ini dirancang sebagai sebuah kerja keroyokan. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak. Nah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu kan? Kalau tugasnya besar, inovasinya harus jalan. Terus dukungan yang bakal diterima sekolah itu bentuknya apa? Oke, ini poin yang penting banget dan harus kita garis bawahi. Pemerintah sudah menegaskan kalau dukungannya itu bukan dalam bentuk uang tunai atau dana hibah. Fokus utamanya adalah pada penguatan kapasitas. Jadi, bentuknya lebih ke bimbingan teknis, pendampingan dari ahli, dan penyediaan sumber-sumber belajar yang berkualitas. Biar sukses, semua harus main perannya masing-masing. Kementerian yang bikin kebijakan besarnya, BBPMP di setiap provinsi yang memfasilitasi, Dinas Pendidikan di kota kabupaten yang kasih dukungan di level lokal, dan tentu saja sekolah sebagai ujung tombaknya. Semuanya harus sinkron. Jadi, kita kembali lagi ke gambaran besarnya. Dengan semua rancangan yang terstruktur dan kolaboratif ini, inisiatif sekolah model ini punya potensi yang sangat besar. Pertanyaan penutupnya untuk kita renungkan bersama adalah, mampukah laboratorium-laboratorium pembelajaran ini benar-benar jadi pemicu perubahan dan mendefinisikan ulang masa depan pendidikan di Indonesia? Jawabannya, mari kita kawal dan nantikan bersama.